kesel, saya dendam, sampai akhirnya saya menyuruh seseorang untuk mencelakakan Bayu, Mbak. Mas, Terus udah gitu ibu berencana buat mencelakakan Bayu dan akhirnya Bayu sekarang lumpuh. ya Allah ibu. Jadi wajar buat saya kalau keluarganya Bayu sangat membenci saya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya berusaha untuk mencari Bayu kemanapun. Karena saya nggak tenang kalau Bayu belum maafin saya. Jadi motivasi nyelakain Bayu hanya untuk balas dendam aja. Ya Allah. Saya kesel, saya dendam. Saat itu saya nggak berpikir panjang. Buat saya mudah mendapatkan laki-laki lain, tapi untuk mendekati Bayu saya nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Kok sempat kepikiran kayak gitu sih Mbak? Saya nggak tahu Mbak, saat itu saya hilang. Saya nggak tahu. Ya udahlah. Maksud saya apa yang udah terjadi di masa lalu ya udah. Yang penting sekarang ibu udah sadar, ibu udah tobat, dan ibu pengen sekali minta maaf. Yang penting sekarang itu kan. Dan insya Allah kalau niat ibu emang tulus, insya Allah pasti dikasih jalan kan, ditunjukkan jalannya. Makanya Mbak, Mas, kita harus terus ketemu, cari Bayu. Yang terindah dalam Itu berhenti deh Mas. Berarti ya. Iya berhenti dia bilang berhenti tuh. Rumahnya yang mana, Mbak? Itu rumahnya Bayu. Oh itu. Lah, itu siapa tuh? Saya minta tolong kamu temenin saya ke sana ya, biar Bayu mau ketemu sama saya. Maaf ibu, saya udah cukup ngasih tahu Bayu. Saya nggak mau ikut campur lagi. Tolong Fit, tolong. Kalau saya yang datang ke sana, pasti Bayu nggak akan pernah mau ketemu sama saya, Fit. Tolong Fit. Ayo dong Mbak Fitri. Cuman kamu satu-satunya yang bisa bantu saya, Fit. Tolong Fit. Mbak Fitri. Saya samperin ke Bayu dulu ya bu ya. Makasih Fit ya. Mbak Fitri tolong dibantu dijelasin ya. Iya Kak. Itu jadi Bayu itu. Itu bener Bayu yang lagi duduk di depan itu. Iya Mas, iya. Loh, itu siapa? Itu kan Dewi. Mantan Dewi. karyawan saya dulu. Dewi. Mantan karyawan kok ada di sini? Kok bisa ada di sini? Kok Dewi bisa sama Bayu ya? Apa jangan-jangan jengukin? Ya, aku mungkin jam segini ayo. Ini kan masih Isa juga, Fat. Iya, Tapi kenapa Dewi bisa sama Bayu? makanya kalau misalnya jenguk orang tuh ya nggak malam-malam sih yo. Ya, siapa tahu main kan juga bisa, Fat. Mudah-mudahan Fitri bisa bantu kita ya Mbak ya Mas ya. Iya. Terus kayak itu gimana ya? Gimana ya? Apa kita samperin aja? Iya, sampai aja ya Mbak ya. Bayu, assalamualaikum. Bayu. Ngobrolnya bisa selesai. Ibu Nana ngapain kesini? Kenapa kamu bisa ada di sini Dewi? Saya istrinya Mas Bayu bu. Ibu ngapain kesini?
jadi menikah sama aku. Kamu sudah nikah sama Bayu? Sudah ibu, dari semenjak ibu nyelakain Mas Bayu, saya sudah nikah sama Mas Bayu. Karena saya kasihan dengan kondisi Mas Bayu seperti ini. Ibu puas sekarang buat Mas Bayu cacat. Loh, Mas Mbak Bayu Dek. nggak bisa ngapa-ngapain ibu. Malah ngomong gitu sih. Bayu, maafin saya. Coba kata baik-baik tentang Banana. saya minta maaf. Udah, mendingan ibu sekarang pergi ya. Loh, Udah nggak Mbak usah, Dewi. nggak usah minta maaf. Ini kan Cuma saya ibu udah bikin suami saya cacat, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya minta maaf sama Bayu deh. Ya sama tahu ya Mbak ini. Ibu ini nih udah bikin suami saya cacat. Dia nggak bisa ngapa-ngapain tahu. Mbak, tapi kan sekarang udah mau minta maaf, Mbak. Mbak nggak tahu aja Mbak apa yang wanita ini lakuin. Laki-laki satu kantor semuanya dipacarin sama dia. Dia ini wanita yang Mbak, jangan ngomong gitu dong. Itu kan dulu, Mbak. ya itu emang kenyataannya Mbak. Tapi kan itu dulu, Mbak. Itu kan dulu, sekarang kan udah beda. Di sini kan mau minta maaf sama suami Mbak. Mbak tega ngeliat kayak begini. Tapi Mas tahu kesalahan Mbak ini dulu. Saya nutup-nutupin Mas semua kesalahan dia, saya malu. Kesalahan yang dulu ya udah dulu Mbak. Yang penting kan sekarang Mbak ini udah tobat. Apa coba buktinya dia tobat? Kemana aja dia dulu? Kenapa baru sekarang dia Mbak, nyari? tolong dong jangan ungkit-ungkit dulu. Sekarang ya sekarang. Sekarang ini Mbak Nana meminta maaf apa salahnya sih, Mbak? Sekarang Mbak kalau ngungkit dulu, apa bisa semuanya dibalikin kayak dulu lagi? Kan enggak, tapi setidaknya Mbak Nana ada niat buat memperbaiki sekarang loh, Mbak. Bayu, saya minta maaf. Sekarang saya sudah mencelakakan kamu. Mengakibatkan kondisi kamu seperti sekarang, Mbak. Saya minta maaf. Saya minta maaf, Mbak. Udah, yang harus marah tuh saya. Ini kan saya minta maaf Dewi sama Mbak. Biar Mbak. Ini memang sebuah kesalahan saya. Ini semua karena tentang masa lalu saya, Mbak. Dendam sama suami saya. Udah saya maafin. Jauh dari sejak ibu menyesal sama kelakuan ibu sama saya. Walaupun sekarang bagi saya menjadi cacat, bagi saya sebagai manusia, saya memaafkan ibu. Makanya ibu harus bertobat sama Allah. Tidak bisa memaafkan dengan orang. Kalau saya cuma perantara ibu. Saya tahu sekarang. Karena dendam saya sama mantan suami saya. Saya kurang perhatian dari dia dan saya berusaha untuk mendekati semua laki-laki. Saya berusaha mendekati semua laki-laki. Saya tahu, tapi itu salah jalannya.
Jangan membunuh ibu. Setiap manusia, setiap orang pasti punya kesalahan, tapi selama manusia itu masih memperbaiki diri kan apa salahnya kan? Selama manusia itu mau tobat, ya memang kita harus memaafkan sih. Ya kalau kita pamit. Mbak Nana, kalau begitu kita pamit dulu ya Mbak Nana ya. Mbak Nana kan udah mendapatkan maaf yang dia cari. Udah ketemu juga sama Mas Bayu, sama Mbak Dewi. Jadi kita pamit ya Mbak Nana ya. Pamit ya Mbak ya. Makasih ya Mas ya. Iya. Makasih Terima Mbak. kasih. Makasih. Mas Bayu, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Mas Bayu pamit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa, terangkanlah ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang, yaitu berzina, saat dia melakukan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dalam tayangan tadi, walaupun ada banyak karyawan-karyawan yang lain yang tergoda dengan bos wanitanya yang selalu mengajak pada jalan kemaksiatan, seorang pemuda yang memiliki ketangguhan iman, dia bertahan karena dia tahu bahwa kebaikan dan keburukan adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja cobaan itu datang menurut kita sebagai sesuatu yang baik. Wah, ini adalah satu kesempatan dan lain sebagainya. Ini bisa meningkatkan karir saya dan lain sebagainya. Tapi seorang yang percaya bahwa justru saat dia bisa menghindari berzina, rezekinya akan terbuka lebar dan dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, walaupun si bos ini berusaha untuk berbuat zalim, mencelakai dia, bosnya ini melakukan apa yang disebut dengan zulmul abdi li ghairihi min makhluqatihi, melakukan kezaliman kepada makhluk yang lain untuk mencelakakan seorang yang beriman, yang tangguh, yang bertahan, setia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya seperti yang kita saksikan dalam tayangan, kita mengenal istilah sunnah. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Siapa yang akan menanam keburukan, maka dia akan memetik keburukan yang lebih besar dari itu. Akhirnya
Mungkin kita tidak menggunakan istilah karma, tapi ini sunnatullah. Ini balasan dari Allah lebih besar. Kalaulah dia tidak meminta maaf, maka mungkin musibah yang lebih besar akan menimpa diri seorang bos yang tidak melihat bahwa ini adalah kenikmatan justru digunakan untuk maksiat. Di dunia untung, alhamdulillah dia masih mau meminta maaf. Sehingga kalau ini semuanya cair, mudah-mudahan Allah akan memaafkan. Ya, dan insya Allah kalau dosa-dosa yang lain dan dia minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, itu mudah-mudahan ada pesan di sini untuk tidak berbuat zalim, karena balasannya kezaliman besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk bersyukur. Kalau kita punya jabatan yang tinggi, punya kekayaan, kita gunakan untuk mencari ridho Allah dan bukan untuk memaksiat atau bermaksiat. Nauzubillah min dzalik, karena hukum Allah akan lebih tinggi dari apa yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.